dari akun 30, saya Rada Lebron dari akun 29. Untuk video penjelasannya, saksikan video berikut ini. Teori Leonardo da Vinci. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan biografi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lahir di Vinci, Italia. Ia adalah seniman, ilmuwan, dan penemu pada masa Renaissance. Ia belajar di Florence dan dikenal lewat karya seperti Mona Lisa dan The Last Supper. Lalu teori proporsi tubuh yang dipakai Leonardo da Vinci ini ada 3 yang dimaksud. Yang pertama, tinggi badan sama dengan panjang rentang tangan. Kalau tangan direntangkan, panjangnya akan sama dengan tinggi badan. Dan ini termasuk yang paling terkenal ada di Vitruvian Man. Lalu yang kedua, tinggi saat berlutut sama dengan 3/4 dari tinggi berdiri. Artinya, kalau orang berlutut, tingginya sekitar 75% dari tinggi aslinya. Lalu yang terakhir, panjang tangan sama dengan 1/9 dari tinggi badan. Panjang tangannya diukur dari pergelangan sampai ujung jari tengah. Ini hasil pengukuran yang sudah kami lakukan dengan kelompok kami. Bisa kalian baca di sini. Lalu kita akan aturan pertama kita mengumpulkan tinggi badan dengan panjang rentang lengan. Di sini tinggi badan ada di variabel X dan rentang lengan ada di variabel Y. Ini diagram pencar yang sudah kami buat. Lalu ini kita akan mencari garis regresinya. Yang pertama kita menentukan bentuk umum dari persamaan regresi, variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebasnya tinggi badan, variabel terikatnya rentang lengan. Lalu kita substitusikan angka-angka yang tadi di dalam rumus N dalam kurung sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Sigma X pangkat 2. Lalu di sini hasil akhirnya kita dapat 1,83. Lalu yang ketiga kita mencari nilai A. Kita masukkan dalam rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Lalu kita dapat hasil 169,86. Lalu kita masukkan juga angka yang tadi ke dalam rumus Y bar sama dengan sigma Y per N. Lalu kita dapat angka 164,71. Lalu karena kita udah dapat X bar sama Y barnya, kita masukin ke rumus A sama dengan Y bar dikurang B X bar. Dan kita dapat hasil akhir minus 146,13. Lalu langkah keempat kita substitusikan nilai A dan B ke persamaan regresi Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi model regresinya adalah Y bar sama dengan minus 146,13 ditambah 1,83 X. Lalu kita tentukan nilai koefisien korelasinya dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali akar kuadrat dari N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Lalu kita di sini dapat hasil akhir 0,969. Lalu kita bisa buletin jadi 0,97. Lalu kita akan ngetes aturan yang kedua, yaitu tinggi saat berlutut adalah 3/4 dari tinggi berdiri. Di sini data yang sudah kita kumpulin, jadi tinggi badan itu
ada di variabel X dan tinggi saat berlutut ada di variabel Y. Ini diagram pencarinya. Lalu kita akan mencari garis regresi lagi. Langkah pertama kita sudah lakukan tadi, yaitu menentukan variabel bebas dan terikatnya. Yang kedua kita masukkan ke rumus mencari gradien. Dan kita dapat hasil akhir 0,73. Lalu kita mencari nilai A sama dengan Y bar dikurang B X bar. Dengan rumus yang sama kayak tadi, kita dapat hasil akhir 5,44. Lalu langkah keempat kita substitusikan ke persamaan Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi model regresinya adalah Y topi sama dengan 5,44 ditambah 0,73X. Lalu kita akan menentukan nilai koefisien korelasinya dengan rumus yang sama kayak tadi. Dan kita mendapatkan angka 0,698. Lalu aturan terakhir kita akan membuktikan apakah panjang tangan adalah 1/9 dari tinggi badan. Dan di sini tinggi badan adalah variabel X dan panjang tangan adalah variabel Y. Ini diagram pencarinya. Lalu sama seperti tadi, karena kita sudah melakukan langkah 1, kita langsung ke langkah 2, yaitu menentukan nilai B. Dan kita dapat hasil 0,23. Lalu langkah ketiga kita menentukan nilai A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Kita tentukan dulu X bar dan Y barnya, lalu kita masukkan ke A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Dan kita dapat minus 22,5. Lalu langkah keempat kita substitusikan ke persamaan Y topi sama dengan A ditambah BX. Lalu jadi kita tahu kalau model regresinya adalah Y topi Y topi sama dengan minus 22,5 ditambah 0,23X. Lalu koefisien korelasinya kita tentukan dengan rumus yang tadi. Dan kita dapat angka 0,967. Kesimpulan akhirnya dari yang tabel 1, aturan 1, nilai gradiennya 1,83 yang dimana itu cukup mendekati teori. Dan nilai A-nya minus 146,13. Persamaan regresinya Y topi sama dengan minus 146,13 ditambah 1,83X. Dan nilai R-nya 0,97 yang dimana itu korelasi yang sangat kuat. Lalu di tabel 2, aturan kedua, nilai gradiennya kita dapat 0,73 dan itu sangat mendekati teori. Terus nilai A-nya 5,44, persamaan regresinya Y topi sama dengan 5,44 ditambah 0,73X. Terus nilai R-nya nilai koefisien korelasinya 0,698 dan itu nunjukin kalau korelasinya kuat. Lalu yang aturan terakhir, nilai gradiennya 0,23 itu cukup mendekati teori. Nilai A-nya minus 22,5, persamaan regresinya Y topi sama dengan minus 22,5 ditambah 0,23X, dan nilai koefisien korelasinya 0,967. Itu korelasinya lumayan kuat. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapat adalah teori Leonardo lumayan mendekati dari hasil perhitungan kami. Lalu korelasi yang kami dapat yaitu sangat kuat dan kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.